Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru minta tolong Mas Yo untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Mas Yo sudah memimpin doa. Hari ini siapa yang tidak masuk? Desta. Kenapa Desta tidak masuk? Oh, jalan-jalan apa kemana? Jalan-jalan, iya. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah anak-anak semuanya berdiri. Semuanya berdiri nggih? Menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatku membela sang merah putih yang berwira. Berkibarlah selama-lamanya. Supaya kita lebih semangat lagi, mari anak-anak kita lakukan ice breaking dulu. Siap? Siap. Siap. Ayo kita ikuti gerakan yang ada di video ini ya. Oke. Semuanya ikuti. Buka tutup. Haha. Nah, sebelum dilanjutkan ke pelajaran, Bu Guru minta tolong anak-anak keluarkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Sudah? Sudah semuanya? Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya. Coba kalian jawab. Pernahkah kalian mendapatkan tugas kelompok yang susah, namun harus diselesaikan dalam waktu yang singkat? Pernah apa tidak? Pernah. Lalu bagaimana tugas tersebut agar cepat selesai dan lebih ringan untuk dikerjakan? Tahu caranya?
Tidak tahu. Nah, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana caranya mengerjakan soal yang sulit, yang susah agar cepat selesai, agar lebih mudah dan agar lebih dipahami. Nah, kita hari ini akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding dan kecerdasan artifisial, Cah? Apa? Belum pernah dengar? Belum. Sebelumnya belum pernah dengar ya? Nah, maka dari itu kita akan mempelajarinya. Tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui peserta didik agar mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nanti kita akan pelajari. Nah, tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep dekomposisi. Apalagi itu dekomposisi? Belum tahu ya? Oke. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara berkelompok. Jadi, seperti yang Bu Guru tanyakan tadi, kamu diberi tugas yang sangat sulit tapi harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Bagaimana caranya? Akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, apa itu berpikir komputasional? Apa anak-anak berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah Nah, di slide yang Bu Guru tampilkan ini ada gambar robot, ada gambar AI. Tulisan AI ya. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir sistematis untuk menganalisis dan memecahkan masalah kompleks. Pendekatan ini membantu kita menguraikan masalah menjadi langkah-langkah yang teratur dan logis. Prosesnya mirip dengan bagaimana komputer memproses informasi dan menjalankannya. Nah, selanjutnya, berpikir komputasional dalam coding. Berpikir komputasional dalam coding. Jadi, kecerdasan artifisial itu, kamu sudah pernah lihat yang di YouTube apa tidak anak-anak? Kucing bisa bicara, tikus bisa bicara, bisa mengendarai motor, bisa masak. Pernah lihat di YouTube? Nah, itu semua dibuat menggunakan apa anak-anak? AI. Iya, kalau bahasa Indonesianya itu kecerdasan artifisial atau KA. Nah, nanti kita akan mempelajarinya. Ini yang dasar dulu yang kita pelajari. Untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah. Nah, yang pertama, berpikir komputasional dalam coding itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga ada abstrak. Dan yang keempat ada algoritma. Nah, dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Contohnya, misalkan kalian mau membuat teh. Kalau mau membuat teh, itu langkah-langkahnya bagaimana? Caranya bagaimana? Apa dulu yang harus dilakukan? Sudah bisa? Ya, ada yang sudah bisa, ada yang belum. Nah, kalau membuat teh, bagi yang belum pernah, itu rasanya sulit. Nggih, napa mboten? Nggih, tapi bagi yang sudah bisa ya mudah saja. Terus
Contoh lagi, misalkan kamu mau ulang tahun. Siapa yang di sini pernah ulang tahun? Ya, kalau di ulang tahun itu biasanya ada apa saja? Ada kuenya, ada apa lagi? Ada kado, ada balon, ada hiasan. Nah, ada badut, ya. Nah, kira-kira ketika kamu ulang tahun, siapa yang menyiapkan semua itu? Ibu. Kalau kamu sendiri menyiapkan bisa apa tidak? Nah, itu adalah tugas. Itu adalah masalah besar. Kamu kan belum bisa menyelesaikan, ya. Terus bagaimana supaya kamu bisa menyelesaikan masalah besar tersebut? Menjadi bagian-bagian kecil agar mudah diselesaikan. Ya caranya kamu misalkan mau ulang tahun, berarti kamu harus membuat reng-rengannya dulu. Misalkan aku mau ulang tahun yang seperti apa? Oh, ulang tahunku temanya semuanya pink. Berarti kamu harus menulis kebutuhan apa saja yang nanti ada di ulang tahunmu itu ditulis terlebih dahulu. Nah, kalau kamu misalkan kok aku kesulitan ya menyelesaikan semua, kamu boleh minta bantuan orang tua. Bu, minta tolong, aku belikan ini balon, belikan kuenya. Terus kamu tidak bisa memasang balon yang sudah ditiup. Kamu minta tolong lagi apa tidak? Ya, jadi kamu membagi tugas secara berkelompok dengan satu keluargamu itu. Ada yang bertugas membeli kue, ada yang bertugas memasang hiasan-hiasan atau dekorasi. Nah, itu namanya menyelesaikan masalah yang besar dengan menggunakan langkah-langkah atau dengan dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, pengenalan pola. Pengenalan pola ini mencari kesamaan dalam masalah atau situasi. Selanjutnya ada abstraksi. Fokus pada hal penting, baik yang tidak diperlu. Abaikan yang tidak diperlu, maaf. Terus ada algoritma, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang dekomposisi. Kita akan menyelesaikan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Sampai di sini anak-anak paham? Paham. Kita lanjutkan ya. Jadi anak-anak, aktivitas pembelajaran berbasis coding itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu plug atau yang kedua yaitu unplug. Nah, yang plug ini merupakan kegiatan yang menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau aplikasi untuk menjadikan konsep berpikir komputasional. Nah, di sini anak-anak bisa membuat animasi sederhana, bisa membuat permainan. Ini menggunakan coding, namanya plug. Terus ini ada alamat untuk membukanya di sini. Secret garis miring secret join itu adalah alamat di Google untuk membukanya. Nah, yang kedua, kamu bisa membuat Blockly atau Blockly garis miring code garis miring org. Itu aplikasi untuk menyusun blok kode untuk misi. Kemudian anak-anak misalkan kok di sini tidak punya komputer kok Bu, di sini tidak ada laptop, ya? Kekurangan komputer, laptop kan belum banyak. Nah, anak bisa belajar coding dengan cara menggunakan unplug. Karo plug tadi membutuhkan komputer, membutuhkan internet. Karena keterbatasan kita, karena sedikitnya komputer,
terbatasnya tablet, anak-anak bisa memanfaatkan coding dengan menggunakan unplug. Jadi apa itu unplug? Unplug itu merupakan kegiatan yang tidak menggunakan perangkat elektronik. Jadi ini coding atau kecerdasan artifisial yang tidak memerlukan elektronik. Artinya di sini tidak memerlukan laptop, tidak memerlukan tablet, tidak memerlukan internet. Tetapi tetap mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik bermain. Contohnya, kalau dekomposisi yaitu program Your Pulse. Itu ada program Your Pulse. Kalau algoritma itu ada menulis kode resep. Misalnya kalau tadi mau membuat ayam goreng. Nah, itu bisa menulis kode-kode resepnya. Kode resepnya, langkah-langkahnya, itu namanya unplug. Terus, yang ketiga ada abstraksi atau filter informasi. Terus, selanjutnya, nah, ini tentang materi coding dan kecerdasan artifisial. Sampai sini anak-anak sudah paham apa belum? Paham. Nah, misalkan nanti Bu Guru memberikan tugas, sudah siap? Sudah. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi mengenai coding dan kecerdasan artifisial, kita akan belajar menyelesaikan masalah besar dan dengan cara membagi masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil atau dengan cara dekomposisi. Nah, contohnya yaitu misalkan anak-anak diminta untuk membuat, ini permasalahannya, membuat tempat pensil dari botol bekas. Dari botol minum bekas. Nah, bagaimana caranya? Nah, anak-anak bisa membagi masalah tersebut menjadi langkah-langkah kecil. Misalnya, langkah yang pertama, anak-anak menyiapkan dulu alat dan bahannya itu ada apa saja dalam membuat tempat pensil dari botol tadi. Alat-alatnya ada apa saja berarti anak-anak? Ada botol plastik, terus gunting, terus lem. Ada botol plastik, gunting, lem. Nah, selanjutnya kamu ambil langkah kedua. Langkah kedua, apalagi yang dilakukan setelah kamu menyiapkan semua alat itu? Nah, kamu lakukan kegiatannya sesuai dengan petunjuknya. Nah, dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, Bu Guru ada tugas untuk kalian. Anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama itu Mbak Hilwa sampai Mas siapa? Mbak Nenes sama Mas Alek. Kelompok kedua itu Mbak Agi sampai Mas Noval, kelompok ketiga dan kelompok keempat. Nah, Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Nah, di lembar kerja itu anak-anak diminta untuk, coba perhatikan, anak-anak diminta untuk memilih satu kegiatan besar. Misalnya seperti menyiapkan sarapan, merayakan ulang tahun, menghias kelas, menghias kamar,
membuat layang-layang. Anak-anak, pilih satu kegiatan besar. Kemudian, tulis nama kegiatan tersebut. Lalu, pecahkan kegiatan tersebut menjadi 4-6 langkah kecil. Buatlah bagan sederhana berisi urutan langkah-langkah tersebut. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Sudah paham perintahnya? Sudah, silakan anak-anak kerjakan secara berkelompok. Nih, siapa yang bagian menulis? Nah, ya, diskusikan. Kamu mau membuat permasalahan besar apa? Ya, siapa yang mau maju? Ayo, kelompoknya siapa yang mau maju? Kelompoknya Mbak Agis, ya, semuanya maju. Satu kelompok maju ke depan. Nah. Coba yang lain perhatikan, ge. Baca, Bu. Ya, nama kelompoknya siapa saja? Perkenalkan. Nama kelompok Agis, Kaila, Krisna, Nopal, Eva, Randy. Judul proyek membuat layang-layang. Menyiapkan alat dan bahan Kaila. Membuat kerangka Krisna. Menutup kerangka dengan plastik Agis dan Eva. Membuat soangan Randy. Memasang tali Noval. Ya. Jadi di situ langkah-langkahnya coba Bu Guru mau minta ulangi lagi langkah-langkahnya dalam membuat layang-layang. Langkah yang pertama ada apa? Menyiapkan Langkah yang alat pertama. dan bahan. Ya, kemudian Membuat kerangka. ya, selanjutnya Menutup kerangka dengan plastik. ya. Langkah keempat, Membuat soangan. ya. Terus langkah kelima, Memasang tali. ya. Setelah itu lalu diapakan? Kalau sudah jadi langsung diterbangkan. Iya, kira-kira langkah membuat layang-layang yang dibuat kelompoknya Mbak Agis benar apa salah? Benar. Beri tepuk tangan buat Mbak Agis dan teman-teman. Lagi yang mau maju? Ya, ayo kelompoknya Mbak Nenes. Yuk, siapa yang mau membaca? Coba yang lain diperhatikan. Nama kelompoknya siapa saja? Hilwa, Zaitun, Askia, Arsa, Nanas, Alek. Ya, mau membuat proyek apa, Mbak? Membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng, membuat sarapan. Ayo yang lain perhatikan, geng. Cara atau langkah-langkahnya bagaimana? Memasak nasi. Menyiapkan bumbu-bumbu. Menghaluskan bumbu. Menumis bumbu. Memasukkan telur dan nasi. Menggoreng nasi dan mencicip rasa. Menyiapkan nasi goreng. Nah, apakah semua itu dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama? Bersama-sama. Bersama-sama. Nah, siapa di situ yang bertugas memasak nasi, Mbak? Hilwa. Oh, Hilwa. Yang bertugas menghaluskan bumbu-bumbu. Askia. Ya, nah, yang lain sudah bisakah membuat proyek nasi goreng? Ada yang bisa, ada yang belum, deh. Nah, ini teman kalian ada yang membuat proyek sarapan nasi goreng. Nah, beri tepuk tangan buat teman kalian. Itu tadi adalah kegiatan membuat proyek besar
yang diselesaikan dengan langkah-langkah atau diselesaikan dengan cara yang lebih mudah lagi. Sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tadi kan secara berkelompok, kalau sekarang secara mandiri, dikerjakan sendiri ya. Ya, ini yang belum dapat. Dikerjakan sendiri. Nah, sebentar, yang belum dapat diambilkan. Sulit apa mudah soalnya? Mudah ya, berarti 5 menit harus sudah selesai. Tidak boleh bekerja sama loh ya. Kalau tadi kelompok boleh bekerja sama. Kalau tugas mandiri harus dikerjakan sendiri. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, bisa dikumpulkan. Mana? Dikumpulkan. Ayo Mas, tarik ke sini. Dikumpulkan. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Oke. Nah, pelajaran hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial sudah selesai. Kesimpulan dari materi pada pagi hari ini yaitu kita dapat menyelesaikan masalah yang sebelumnya masalah itu sulit, besar, dapat diselesaikan dengan menggunakan langkah-langkah yang lebih mudah, dengan membagi langkah-langkah kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Anak-anak, sebelum istirahat, anak-anak masukkan dulu alat tulisnya. Masukkan dulu alat tulisnya. Sebelum istirahat, masukkan dulu alat tulisnya. Sebelum Bu Guru menutup pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup sekian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Selamat beristirahat. Nanti setelah istirahat masuk kembali ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.